Orang yang sudah meningkatkan ketauhidannya melalui aplikasi perilaku jujur, maka dalam perbuatannya itu akan dinilai ibadah, ya. Dan Allah ketika seorang manusia, seorang umatnya, jangankan orang Islam, ketika orang kafir berbuat baik pun Allah akan balas. Apalagi kita yang jelas-jelas berada di jalan agama Islam, Allah akan kasih anugerah. Entah itu bentuknya apa, entah itu bentuknya kesehatan, entah itu bentuknya rezeki, uang, dan sebagainya, umur yang panjang. Nah, Allah pasti akan memberikan anugerah. Nah, dan ketika seorang itu mendapatkan penghargaan dari Allah, penghargaan yang paling dinanti sebagai manusia, itu adalah penghargaan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengapa orang yang menegakkan perilaku kejujuran, jujur dalam setiap perbuatan, maka hadiahnya itu surga. Nah, seperti itu janji Allah di Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Oke. Nah, dari tentang hadis, tentang kejujuran ya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Nah, ini kaitan hadis tentang kejujuran. Oke. Makna hadisnya, pertama, apabila berkata bohong. Berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Ya. Tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, meskipun hanya untuk canda. Berbohong seperti ini sifatnya haram. Nah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, wailul ladzi yahadatsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu wailullah. Rasulullah bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara lalu bohong agar orang-orang ketawa. Sungguh celaka dia, celaka dia. Nah, ini orang yang, ini peringatan ya. Bagi orang yang suka bercanda saja, ketika candaannya itu adalah suatu yang bohong, maka dia akan celaka. Entah bagaimana bentuk celakanya, yang jelas ini tegas Rasulullah menyampaikan bahwa yang bercanda dengan kalimat bohong saja akan mendapatkan celaka. Apalagi yang sudah jelas-jelas berbohong dalam tanda kutip tidak ada candaan sama sekali. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang kedua, apabila berjanji mengingkari. Kan? Nah, orang munafik yang kedua, ciri yang kedua, ketika dia berjanji maka ia ingkar. Nah, terkadang orang yang berjanji agar orang lain merasa yakin terhadapnya, karena janji itu adalah hutang, ya, dan hutang harus dibayar. Ambil contoh, ya, dia itu berjanji misalkan gini antara klien, misalkan konsumen dan produsen, gitu kan, ya. Si produsen menjanjikan suatu barang agar bisa dikirim tepat waktu, misalkan, kan, kepada si konsumen. Dia membuat sebuah janji-janji di mana barangnya itu yang dipesan oleh konsumen akan sampai di rumah tepat waktu. Tapi dalam faktanya, ya kan, si produsen ini ingkar. Ya. Nah, jelas ini adalah sebuah janji yang diingkari. Ciri kedua dari orang yang tidak jujur adalah dia berjanji mengingkari.
Contoh lain, geus janji ka babaturanna gitu kan ya. Ke temennya untuk belajar bersama misalkan di alun-alun gitu kan, di jam sekian. Setelah hari haknya dia malah membatalkan. Ya, dengan alasan yang tidak jelas, dengan alasan yang tidak masuk akal. Kecuali kalau misalkan dia sudah berusaha untuk menepati janji, tapi dalam dalam perjalanannya mungkin dia mengalami kecelakaan, atau misalkan ada hal-hal yang membahayakan kehidupannya. Misalkan diancam oleh orang lain kalau misalkan keluar rumah hari ini misalkan. Nah, itu silakan saja. Dalam arti tentunya ketika tidak bisa menepati janji, ada komunikasi, dan tentunya alasannya pun harus jelas, harus sesuai, bukan mengada-ngada. Nah, seperti itu. Karena yang namanya janji itu hutang ya, hutang harus dibayar. Oke, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ya, sama halnya dengan para pejabat gitu kan, yang sudah berjanji akan bla 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 ketika sudah jadi gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya ketika dia sudah menjabat menjadi seorang pejabat, ingkar janjinya. Nah, boleh seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, apabila dipercaya berkhianat. Ya, orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Ya, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianati. Dalam suatu hadis Rasul bersabda, dalam timbangan amal perbuatan tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ya. Nah, kalau misalkan orang yang sudah berkhianat itu sudah terkategorikan akhlaknya buruk, maka nanti di akhirat itu timbangannya berat. Timbangan amal buruknya itu berat karena dia sudah berkhianat, mengkhianati kawannya sendiri. Ya kan? Mengkhianati kawannya sendiri. Atau mengkhianati, misalkan kamu diamanahkan menjadi pimpinan perusahaan gitu ya, tapi kamu selewengkan itu amanah yang diberikan oleh perusahaan, kamu korupsi dan sebagainya misalkan gitu. Nah, maka perilaku tidak jujur yang ketiga itu salah satu cirinya adalah ketika diberikan kepercayaan dia berkhianat. Nah, ini ada sebuah gambar ya, yang jujur yang selamat. Nah, ini dari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, inna sahiba sodaqi ma'allahi la tadurruhul fitan. Sesungguhnya orang yang jujur dengan Allah, yakin dan lahiriahnya sama dengan batinnya, ucapannya sama dengan amalnya, tidak akan termudarati oleh fitnah. Ya. Jadi kalau orang-orang yang berlaku jujur itu pasti selamat. Pasti selamat. Ya. Ganti slogan jujur pasti ajur itu, jangan. Ya. Dan yakin bahwa orang yang berlaku jujur pasti selamat. Seperti itu. Oke. Nah, maka berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa perilaku jujur itu hukumnya wajib ya bagi setiap kaum muslimin wal muslimat. Ketika melanggarnya berlaku dosa tentunya. Oke. Nah, di sini ada macam-macam perilaku jujur menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Ada 3, yaitu pertama, jujur dalam berniat. Ya. Kedua, jujur dalam ucapan. Ketiga, jujur dalam perbuatan. Nah, ini 3 komponen ini harus selaras. 3 komponen ini harus selaras. Tidak bisa hanya salah satu saja
atau dua saja tidak bisa. Harus selaras. Ya, antara niat, ucapan dan perbuatan itu harus selaras. Contoh ya, apa namanya? Contoh dalam sholat saja. Ya, dalam sholat saja. Dalam hati niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Gitu kan? Dalam bacaan Fatihah pun kita baca suratal ladzi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kan? Nah, itu jujur dalam niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala. Ketika diucapkan dalam sholat, bacaan Fatihahnya itu menunjukkan bahwa dia akan berlaku baik, ya kan? Berperilaku yang benar, ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi pada perbuatannya setelah dia sholat, malah dia berlaku yang jauh dari makna suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kan? Nah, niatnya pertama karena lillahi ta'ala, sholat niat karena lillahi ta'ala, pasti itu ya, lillahi ta'ala dalam hati, diucapkan dalam bacaan sholatnya, al-fatihahnya, ya kan? Aplikasinya tentunya setelah dia keluar dari sholat. Jangan sampai seperti itu. Atau contoh lain misalkan, dalam hati dia ingin berniat untuk membahagiakan kedua orang tuanya, ya kan? Saya berniat akan membahagiakan orang tua saya. Akhirnya dia sampaikan ucapan itu kepada orang tuanya. Mah, suatu saat saya akan membahagiakan mama. Misalkan gitu ya. Tapi dalam perbuatannya ternyata dia egois. Kesuksesannya hanya untuk dirinya sendiri, tidak diperuntukkan kepada orang tuanya yang dia janjikan, yang dia ucapkan jauh sebelum dia sukses. Jadi 3 komponen ini tidak bisa hilang. Niatnya harus baik, niatnya harus teguh, ucapannya pun harus sesuai, dan perbuatannya pun harus tidak boleh bertolak belakang. Nah, kita ambil contoh lah yang sering terjadi dalam kita ya tadi ya. Itu. Jadi jujur dalam berniat, ucapan dan perbuatan itu 3 komponen yang harus ada dalam perilaku jujur. Menurut Imam Al-Ghazali. Tentunya Imam Al-Ghazali pun seorang ahli filsuf ya, ahli filsafat, ahli fikih, ahli hadis. Ya, jadi beliau menyimpulkan ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Ya, bisa kita ambil hikmahnya. Oke, nah ini jujur lisan, hati, dan perbuatan ya. Fajtanibu rijsam minal uthani wajtanibu qaula zuri. Maka jauhilah kekejian dari berhala dan jauhilah perkataan dusta. Ya. Nah, ini Al-Hajj ayat 30. Oke. Nah, sebab manusia berlaku jujur. Ya. Pertama ada 3 ya. Yang pertama orang berlaku jujur itu dia memiliki akal, tentunya punya akal. Ya. Dengan akal manusia bisa mengetahui manfaat dari kejujuran dan bahaya dari kebohongan. Sehingga ia berbuat jujur. Kalau punya akal, pasti dia bisa memilah. Oh, ini perilaku bohong, saya harus hindari. Oh, ini perilaku jujur, saya harus laksanakan. Nah, kalau misalkan, mohon maaf, orang yang sudah hilang akal, orang gila gitu ya, yang kita artikan sebagai orang gila, ya wajar kalau misalkan dia tidak bisa berlaku jujur. Dia bisa berlaku bohong, itu wajar karena dia sudah tidak memiliki akal. Namun bagi diri Anda, diri kita yang merasa masih memiliki akal, maka harus berbuat jujur.
ya sudah jelas manfaatnya bagaimana dan bahayanya